Nah, ini adalah tutorial menjahit baju hamil part 3. Sekarang saya sedang mengobras bagian sambungan dari badan dan roknya ya. Nah, ini biasa menggunakan mesin jahit portable tapi dengan format yang zigzag seperti yang saya terangkan di part 1. Oke, saya juga kerjakan di off cam itu bagian belakang. Hasilnya bagus ya. Nah, sekarang saya akan satukan bagian depan dan belakang baju mulai dari sambungannya dulu supaya sejajar ya. Nah, baru dipentul jauh-jauh, jaraknya jauh. Tujuannya supaya sama, nanti bagian bawahnya ketemunya sama. Karena kalau udah mulai pasang jarum pentulnya deket-deket itu takutnya nggak sama ya, karena ini kan diguntingnya miring gitu. Nah, kalau miring itu lebih fleksibel, bisa ditarik kainnya. Kalau sudah sama bawahnya baru kita kasih pentul yang lebih dekat lagi jaraknya. Setelah itu saya kasih tanda 1 meter, 1 meter, panjang amat ya, 1 senti dari tepiannya untuk dijahit. Nah, itu harusnya pentulnya dibuka dulu. Mungkin kurang fokus. Ya, seperti itu dijahitnya. Kalau kain katun itu lebih gampang dijahitnya daripada kain yang licin gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru belajar menjahit lebih baik pakai kain katun. Jangan lupa balik lagi supaya mati. Iya. Udah itu dibuka pentulnya, kita mulai untuk mengobras. Jadi disetting dengan zigzag. Mesin jahit ini udah saya miliki 7 tahun yang lalu sebelum saya menikah ya. Alhamdulillah awet. Cuman kalau untuk usaha saya mending beli mesin jahit seperti yang merek tipikal atau Juki yang uh, heavy duty gitu ya. Kalau yang seperti ini tuh untuk penggunaan rumahan saja. Keuntungannya ini tuh ringan, jadi kalau misalkan lagi mau mudik ke rumah mama atau ke rumah mertua, pengen tetap bikin karya, bisa dibawa-bawa gitu. Nah, sekarang saya langsung mengelin bagian bawah karena saya tidak mengobrasnya, jadi dikelin dulu kecil lalu dikelin lagi seperti itu ya. Nah, sekelilingnya saya kasih jarum pentul. Setelah dikasih jarum pentul lalu dijahit. Harusnya disetrika dulu, cuman lagi mager aja. Kalau disetrika lebih rapih, teman-teman, mantep gitu. Iya, hati-hati, pelan-pelan saja. Kalau menjahit bagian klin bawah itu harus pelan-pelan, karena memang pada dasarnya agak melengkung. Nah, bagian yang melengkung itu memang agak sulit ketika dijahit, berbeda dengan bagian yang lurus ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan lengkungannya agar besarnya kelinan tetap sama gitu dengan yang sebelumnya. Karena kalau misalkan terlalu cepat-cepat yang belum mahir ya, itu cenderung akan lebih besar kelinannya ketika menemukan bagian yang melengkung. Iya, terus.
Nah, sebentar lagi selesai. Oke. Jangan lupa digunting sisa benangnya. Sekarang kita kembali memulai menjahit bagian lengan. Nah, bagian lengan itu yang pertama kali dilakukan adalah menyatukan bagian lengannya seperti itu, lalu ditandai 1 cm, lalu dijahit ya. Nah, biasa maju dulu, mundur, maju lagi. Ya, ini pentulnya juga ternyata lupa dicabut tadi. Nah, kesini-sininya nggak lupa lagi. Iya, mundur, maju lagi. Lalu diobras dengan format zigzag. Lebih mudah ya, biar nggak lupa. Oke, terus nah, sekarang saya mau clean dulu bagian bawahnya. Seperti clean bagian baju bawah tadi, ini bagian bawah lengan juga seperti teknik yang sebelumnya, lalu dijahit. Tapi saya tadi ukur dulu karena saya ingin menggunakan karet bagian lengannya. Jadi saya ukur dulu apakah karetnya masuk atau tidak gitu ya. Nah, ini dijahit dulu. Nggak full tapi disisakan sedikit untuk lubang memasukkan karet. Nah, tuh disisakan sedikit, tapi saya juga mau jahit bagian tepiannya supaya nanti rapi. Saya jahit sedikit sekali, paling 0,3 mili gitu ya. Bagian pinggirnya sedikit sekali dijahit. Saya lebih suka pakai karet ya teman-teman kalau baju daripada pakai kancing atau nggak pakai apa-apa, karena pakai karet itu seperti manset, tapi kalau wudhu mudah gitu. Nah, sekarang saya memasang karet yang sudah diukur sesuai ukuran tangan saya yang disematkan pada peniti. Nah, peniti inilah yang ditarik-tarik ini ya. Tapi karena kualitas peniti zaman sekarang itu kurang bagus ya teman-teman. Kalau zaman dulu tuh peniti mantep-mantep gitu ya. Ini kadang-kadang ketika diserut seperti ini lepas di dalamnya dan nyangkut ke kainnya. Jadi agak sulit untuk mengeluarkan. Dan ini juga saya alami pada kesempatan ini memasukkan ini. Nah, ini copot tuh. Jadi dimundurkan lagi, dipasang lagi sampai pada akhirnya ya berhasil keluar. Nah, setelah itu saya ikat mati. Iya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan menjahit lubang yang kecil tadi. Dijahit lagi. Iya. Lakukan hal yang sama pada tangan sebelah kiri ya. Nah, sekarang lihat di situ saya kasih tanda merah ya. Sedikit kira-kira 13 cm. Lalu saya buka bagian lengannya, lalu saya jepit tuh di bagian belakang sepatu mesin jahit. Ini fungsinya supaya saya membuat kerut kecil gitu ya, supaya nanti ketika dipasangkan antara lengan ini dengan bagian lubang lengan di badan bisa pas, karena biasanya ketika kita membuat pola lengan itu bagian lengannya akan lebih lebar daripada lubang yang ada di badan dan membuat tidak pas. Tapi kalau misalkan dikerut dulu seperti ini, nanti akan lebih mudah dipasangnya. Nah, 2 kali saja. Sekarang kita pasangkan. Tuh, ingat ya, yang bagian depan lubangnya agak ke dalam lengkungannya gitu. Yang bagian belakang
lebih keluar lengkungannya. Nah, ini bagiannya tengahnya dulu sama saya dipasang. Nah, dipentul dulu bagian yang tadi sudah dikerut itu sampai batas yang tadi dikerut ya. Tuh. Ini gampang banget setelah menggunakan teknik ini, saya tidak pernah kesulitan untuk memasang lengan. Kalau sebelumnya selalu saja tidak pas, akan ada sisa gitu ya. Nah, sekarang ditarik. Nah, setelah ditarik, dipentul. Nah, ini pas. Nah, jahitan bagian ketiaknya itu antara badan sama lengan memang tidak sama ya teman-teman di semua baju, karena kan lengkungannya berbeda. Oleh karena itu, pasti ada jarak antara 1 cm sampai 1,5 cm. Lanjut part selanjutnya ya.